Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudan Riansyah. Saya dari kelas THRPL 4A dengan NPM 2478334. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan nih materi mengenai sistem distribusi berbasis web. Melalui presentasi kali ini kita akan mempelajari bagaimana sistem berbasis web ini distribusi bekerja, komponen-komponen pentingnya, serta manfaat dalam dunia teknologi modern. Lanjut ke slide 2. Slide 2 ini dia web service merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interaksi mesin ke mesin melalui jaringan internet maupun intranet. Web service ini berfungsi nih sebagai penerjemah universal yang memungkinkan aplikasi dengan bahasa pemrograman dan sistem operasi berbeda dapat saling terukur dengan secara lancar. Konsep ini menggunakan model client server, di mana server ini menyediakan layanan dan klien mengonsumsi layanan tersebut. Contohnya nih, seperti aplikasi Android yang mengambil data dari server berbasis Python atau website yang terhubung dengan database cloud. Mungkin bisa dilihat dari tampilan ini. Jadi server ini adalah mesin-mesin yang dapat beroperasi secara bersama melalui jaringan, sedangkan ini berfungsi untuk menjemah universal. Lalu yang slide 2 ini ada namanya autonomi komunikasi klien dan server. Pada slide ini dijelaskan bahwa komunikasi antara klien dan server ini sering terjadi. Tahap pertama, klien ini mengirim permintaan atau request nih ke server menggunakan format standar. Tahap kedua, request tersebut masuk ke endpoint tertentu pada server. Endpoint merupakan alamat khusus untuk menerima permintaan tertentu. Tahap ketiga ini, komunikasi nih berlangsung menggunakan protokol HTTP dan bersifat stateless. Artinya, server tidak menyimpan riwayat permintaan sebelumnya nih, sehingga setiap request ini harus lengkap. Tahap terakhir, server ini memproses data lalu mengirim respon kembali pada klien. Proses ini yang sering terjadi menjadi dasar komunikasi dalam web service modern. Lalu ada 6 karakteristik fundamental. Web service ini memiliki 6 karakteristik utama nih. Yang pertama ada Lucy, ada interoperable, self-describing, open standard, reusable, dan discoverable. Jadi yang pertama adalah loss completed. Nah, yaitu loss completed itu menghubungkan antara komponen tidak saling bergantung secara ketat sehingga perubahan pada satu bagian tidak merusak bagian lain. Lalu yang kedua adalah interoperable, artinya dapat bekerja lintas platform bahasa programan dengan perangkat keras. Yang ketiga adalah self-describing, di mana layanan memiliki metadata seperti WSDL menjelaskan cara penggunaannya. Lalu keempat ada open standard, karena menggunakan protokol terbuka seperti XML dan HTTP. Kelima yaitu ada reusable, artinya layanan dapat digunakan kembali oleh berbagai aplikasi. Dan yang terakhir adalah discoverable, yaitu layanan yang dapat ditemukan melalui direktori layanan seperti UID. Lalu di sini ada matris komponen inti dan protokol standar. Nah, di sini XML nih. Jadi XML-PC ini protokol dia untuk menjalankan nih prosedur jarak jauh menggunakan XML melalui HTTP. Lalu kalau SOAP dia adalah Simple Object Access Protocol, yaitu standar pertukaran pesan yang aman dan terstruktur. Ketiga ada WSDL yang berfungsi sebagai kontrak teknis atau panduan pengguna layanan. Lalu yang terakhir ada UIDD, yaitu direktori layanan tempat web service dipublikasikan ditemukannya klien. Jadi keempat komponen ini saling bekerja sama dalam membangun sebuah sistem web service yang terintegrasi. Lalu
Lalu ada namanya orkestrasi arsitektur, service atau oriented atau dengan SOA. Jadi dalam arsitektur ini terdapat 3 komponen utama nih, yaitu yang pertama ada service provider, service register, service requester. Jadi yang pertama adalah service provider, yaitu pihak yang menyediakan untuk layanannya, sedangkan service register yang berfungsi untuk sebagai tempat untuk menyimpan informasi layanan. Lalu service requester yaitu pihak yang mencari data menggunakan layanan. Ketiga adalah komponen tersebut berinteraksi nih melalui 3 proses utama: publish yaitu proses provider mempublikasi layanan, fin yaitu proses requester mencari layanan yang dibutuhkan, dan bin yaitu proses membutuhkan requester menggunakan SOAP. Lalu ada yang slide 7 yaitu ada dampak strategis dan efisiensi profesional. Lalu di sini yang pertama adalah integrasi sistem, yaitu menghubungkan nih sistem lama dengan aplikasi modern tanpa mengubah arsitektur lama. Lalu yang kedua ini adalah reachability, di mana kode yang sudah dibuat dapat digunakan kembali oleh aplikasi lain. Lalu yang ketiga adalah efisiensi. Nah, pengembang ini karena developer tidak perlu membangun semua dari nol. Selain itu, web service digunakan skalabilitas sehingga sistem pada mudah dikembangkan ketika jumlah pengguna meningkat. Keamanan data juga lebih baik karena komunikasi menggunakan autentikasi dan enkripsi. Dan yang terakhir yaitu otomasi bisnis sehingga sebagai proses dapat berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia. Lalu yang ke-8 itu adalah siklus hidup rekayasa implementasi layanan. Jadi dalam implementasi web service terdapat 6 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu adalah kebutuhan. Kebutuhan ini untuk mengidentifikasi masalah nih dan fitur yang diperlukan. Lalu ada yang namanya analisis. Jadi analisis ini untuk mengevaluasi sistem yang menentukan struktur data. Tahap ketiga yaitu desain, yaitu merancang arsitektur antarmuka, kontak layanan, dan seperti WSDL. Tahap keempat adalah coding, proses pembuatan program menggunakan bahasa program tertentu. Tahap kelima yaitu pengujian untuk memastikan layanan berjalan dengan baik dan aman. Dan tahap terakhir adalah penyebaran atau deployment agar layanan dapat digunakan di lingkungan produksi dan dapat diakses oleh sesuai produksinya. Lalu di sini ada tulang punggung infrastruktur digital modern. Jadi dalam dia dengan memanfaatkan protokol standar seperti SOAP, WSDL, dan UIDD, aplikasi ini berbagai platform tempat saling berkomunikasi secara efisien. Dengan konsep loosely completed membuat sistem menjadi fleksibel, scalable, dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, web service ini menjadi teknologi utama nih dalam cloud computing, terintegrasi aplikasi, dan otomasi sistem pada era digital saat ini. Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.